siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Dan bahagia selalu teman-teman ini, amin. Kali kita lagi ada di Kawasaki Kawansakti Bintaro. Dealer ini udah langsung di stok unit Kawasaki W175 yang injeksi teman-teman. Ini adalah injeksi versi 2026 yang juga injeksi versi CKD ya. Udah versi rakitan di Indonesia dan juga jadi penanda discontinue-nya versi karburator. Jadi mulai 2026 udah nggak ada W175 series yang karburator lagi. Yang dijual cuma yang injeksi ini aja. Ada yang versi basic ini, W175 ABS pengganti W175L. Yang satu lagi adalah W175 yang street teman-teman. Yang street ini pakai pelek palang, warnanya full hitam, lebih garang, lebih sporty ya. Sedangkan yang ini lebih klasik sih. Tampangnya lebih cakep lah buat yang suka retro-retro gitu. Di varian ini lebih cocok ya. Dan secara harga ternyata naiknya lumayan banyak teman-teman. Di motor ini sekarang dijual 38,5 juta, sedangkan W175L sebelumnya cuma 35,4 juta aja. Nah, lumayan banyak naiknya ya. Tapi kalau saya sih secara detail-detail di yang versi CKD ini kelihatan lebih rapi ya, karena mungkin QC-nya udah ngikutin quality control Indonesia gitu kan, bukan dari India lagi gitu. Secara detail lebih bagus, ada beberapa yang ditambahin juga, tapi juga ada beberapa yang dikurangin juga. Nah, sama-sama kita lihat dari dekat teman-teman. Yuk, kalau dari tampilan teman-teman, secara bentuknya, proporsinya ya, terus desain tangkinya, jok, semua body covernya semua sini sebenarnya nggak ada yang berubah kalau dibanding sama Kawasaki W175L CPU dari India. Persis banget sih, sama banget teman-teman. Yang beda hanya warna di tangki aja ya. Ini ada yang warna putih dan ada lagi satu lagi yang warnanya grey, warna abu-abu. Harganya sama juga. Kalau dibanding sama yang versi karburator ini jelas beda ya. Motor ini lebih panjang, jadi subframe ini dari tengah ke belakang ini lebih panjang, swing armnya juga lebih panjang juga. Jadi kalau dilihat secara proporsional tuh kayak lebih enak ya, nggak bantat, ini lebih enak dilihatnya, lebih kelihatan lebih besar dan joknya juga lebih panjang juga. Nah ini bikin nyaman juga nih buat yang depan maupun yang bonceng juga sekarang punya ruang yang sama-sama lega di bagian joknya. Oke, sekarang kita langsung lihat yuk dari bagian depan sini teman-teman. Nah di area depan ini nih masih mirip kayak versi yang sebelumnya ya, dia pakai lampu yang ukurannya besar, bulat gini, ini khas W series gitu kan. Dia pakai lampu model halogen, masih belum pakai LED ya. Cuma ini menambah kesan klasiknya gitu kan. Otoknya lumayan gede, di sini ada chrome-nya. Lampu stylenya udah bulat, dia pun masih boklam juga. Ini sekilas mirip kayak Estrella, kayak W250 ya. Cuma memang masih materialnya pakai plastik di bagian belakang, warnanya hitam itu aja. Tapi si mikanya warnanya orange nih, makin klasik ya, makin kelihatan retronya. Kemudian suspensi depan teman-teman dia pakai teleskopik panjang. Diameter asnya kecil nih, cuma 30 mm aja teman-teman. Cuma 30 mm ya. Cuma ya oke lah, masih proporsional. Di bawah sini ini ada karet pelindungnya ya, pelindung asnya biar kalau lagi main debu nggak gampang masuk. Jadi seal-sealnya nggak cepat rusak gitu kan. Tabungnya kayak gini, masih sama kayak versi sebelumnya. Remnya pakai kaliper 2 piston ya teman-teman dari Baibre ya. By Brembo. Ini merek India sebenarnya, produksi di India. Anak perusahaannya Brembo. Jadi untuk motor-motor yang low entry lah ya, harganya nggak terlalu mahal, biasanya dipakein Baibre bukan Brembo-nya gitu kan. Nah rem cakram ini udah pakai ABS teman-teman, ini ada speed sensornya di sini, ini ada kabel buat baca ini ya, baca kecepatan roda depannya, dan disc brake-nya dia dikasih yang ukurannya lebih besar ya, kalau dibanding sama yang versi karbu ini sih lebih lebar, jadi rodanya kelihatan lebih padat banget ya. Ini 270 mm diameternya teman-teman, dan bentuk lubang-lubangnya juga bagus ya, nggak terlalu modern-modern banget, jadi kesan klasiknya masih tetap kerasa. Roda depannya dia pakai ring 17 inci, pakai pelek jari-jari. Nah kalau yang versi standar ini belum pakai ban tubeless. Kalau yang street udah pakai pelek palang, pakai ban tubeless ya. Tapi kalau bannya masih sama, dia pakai ukuran 80/100 ring 17, dia pakai ban mereknya IRC teman-teman. Nah kalau yang versi India yang kemarin dijual di Indonesia yang awal-awal itu, dia pakai ban mereknya Seat ya, ban dari India. Kalau ini enggak, ini udah pakai ban IRC gitu. Nah bentuk tromolnya gini nih, cakep ya. Jadi si ujung rujinya ada di bagian sini teman-teman, di bagian luar kayak gini kelihatan ya. Bentuknya lumayan klasik dan mirip kayak tromol motor trail ya. Terus yang unik lagi di sini nih juga dikasih kayak karet nih, karet pelindung di sini nih. Biar kotoran itu kan nggak gampang nyelip masuk ke dalam sini teman-teman gitu. Dan spatbornya kalau yang versi karburator kan pakai plat ya, pakai logam gitu kan plat. Kalau yang ini dia sekarang spatbornya pakai spatbor biasa. Tapi secara bentuk itu lebih proporsional ya, lebih pas sama ukuran bannya yang kelihatan padat gitu dan lumayan panjang juga ya. Kalau yang lama kayak gantung, kayak terlalu kecil, ini secara proporsi lebih enak dilihat ya teman-teman. Nah area kemudian teman-teman ini masih mirip banget kayak W175L yang dari India CPU.
persis banget, hampir nggak ada yang berubah. Dan kalau dibandingin sama yang versi karburator, jelas dong ini banyak yang lebih oke-nya gitu kan. Kayak misalnya nih, si panel speedometernya memang sih masih analog ya, tapi di sini ada panel digital, isinya ada voltmeter, ada odometer, ada trip juga teman-teman. Mantap ya. Jadi kalau yang sebelumnya nggak ada voltmeternya, sekarang udah dikasih voltmeter juga di sini, jadi lebih gampang untuk memantau si bahan bakar di tangkinya. Untuk berubahnya ada di sini teman-teman. Ini ada 2 tombol buat berubah ya. Kemudian lampu-lampunya, di sini ada indikator buat gigi netral, ada lampu jauh, indikator lampu sen, indikator buat ABS, ada engine check juga teman-teman. Lumayan lengkap ya. Sini yang bawah nih buat aki nih, buat tegangan aki juga di sini juga. Kemudian kuncinya masih kayak gini nih, sederhana banget. Nggak ada pengaman apapun. Kemudian sini si segede ke atas aja, kecil banget ya, imut-imut gitu kan, kelihatan retro banget, klasik gitu. Kemudian di panel stangnya, nah ini malah kesannya modern ya, tombol-tombolnya nggak terlalu retro banget. Di sini ada engine cut off, ada starter, dan ini grip gasnya garis-garis gini kayak grip gas tahun 90-an ya. Dan di sini nggak ada bandul stangnya teman-teman. Spionnya bulat, pakai gagang warna hitam juga. Dan yang depan karena remnya sudah cakram, makanya di sini ada master rem. Dan ini tuasnya feeling awal sih lumayan empuk ya, harus sih pakem-pakem aja teman-teman. Kemudian sebelah kiri ini ada tombol buat lampu jauh, ada buat pas beamnya di atas ini di depan ya. Kemudian ada buat tombol lampu sen dan klakson di bawah sini. Turun ke belakang, tangkinya dong, tangkinya gede banget ya, tangkinya kelihatan gede, lebar gitu kan. Terus tutupnya model kayak gini nih, modern teman-teman. Ini kalau dibuka, bukanya ke belakang kayak gitu. Nah tuh, bukanya ke belakang. Cuma kapasitasnya ternyata ini nggak terlalu gede teman-teman, ini 12 liter ya, turun sedikit kalau dibanding sama versi yang karburator itu 13,5 liter, di sini cuma 12 liter. Kenapa segede gini tuh malah lebih kecil? Karena ternyata di bawah sini ini bukan cuma buat ruang bensin ya, buat bahan bakar doang, tapi ada modul ABS dan ada full pumpnya juga. Jadi ukurannya lumayan besar di bawah sini, makan tempat ya, jadi secara kapasitas sedikit berkurang teman-teman. Lalu di bagian samping teman-teman ini ada emblem ya, emblem gue-nya pakai 3D chrome, kelihatan mewah ya. Terus ini ada tulisan 175-nya dan kasih warna gold ya, cakep juga ya, putih ketemu gold jadi kelihatan mewah juga. Terus ini ada tank pad-nya. Ini lumayan kasar kalau dipegang, dia pun nggak terlalu tebel ya. Dan dia bentuknya keras sih, bukan karet yang lembut gitu kayak motor lama, tapi ini lebih tipis dan lebih solid gitu teman-teman. Joknya panjang dan ternyata minim ornamen ya, cuma ada jahitan di sini doang nih. Karena ada 2 variasi kulit pelapisnya ya. Yang di atas ini lebih bertekstur, sedangkan yang samping ini lebih polos teman-teman. Di bagian belakang ini ada tulisan Kawasaki-nya. Ada bezel yang ukurannya nggak terlalu besar ya, tapi lumayan tinggi, jadi buat pegangan pembonceng harusnya lebih mudah gitu kan. Kemudian di bagian belakang spatbornya yang plastik juga, sampai ke depan juga semuanya plastik, cuma bedanya kalau yang di bagian belakang ini plastiknya lebih berwarna ya, plastik ada warnanya, warna hitam, sedangkan yang ke dalam sini nih pakai plastik PP ya, jadi kayak plastik kasar gitu teman-teman. Kemudian di bagian belakang lampu sennya sama kayak yang depan ya, masih pakai fog lamp gitu juga, sama lampu belakangan lampu rem ini juga pakai satu lampu juga teman-teman. Dan ini si mikanya nggak ada pattern apapun, jadi kelihatannya polos banget ya gitu. Kemudian di bawah ini ada dudukan buat plat nomor, sekaligus dikasih mata kucing juga, jadi mungkin biar bisa dijual di negara yang lain ya, di India atau di mana, dia pakai standar ada aturan menggunakan mata kucing di bagian belakang sini teman-teman. Sedangkan di bagian belakang teman-teman ini masih pakai jari-jari juga si roda belakangnya ya, dan peleknya juga pelek chrome kayak gini, biasa banget. Ini pakai ban belakang 100/90 dengan 17 ERC juga. Tromolnya kecil banget ya, ini diameter tromolnya cuma 110 mm teman-teman. Harusnya sih ya biasa aja lah, tapi dengan performa yang biasa juga harusnya sih nggak masalah ya, biarpun pakai rem tromol yang nggak terlalu besar. Dia pakai armnya kotak. Nah ini sekira sejak kelihatan ya, armnya panjang banget ya, dari ujung sana sampai ke belakang tuh panjang banget armnya. Ini pakai suspensi belakang ganda. Dan ini ada setelan preloadnya ya, pakai 5 setelan spring preload teman-teman. Nggak ada tabung, sederhana banget. Nah di sini nih ada push tab ya, buat boncengnya nih langsung nyambung ke rangka bilas teman-teman. Dia modelnya model kantung gitu. Terus push tabnya bulat ya, lucu ya push tabnya ya. Jadi bulat kasih karet, jadi mirip kayak motor-motor jadul gitu. Kemudian si ini nih knalpotnya stylenya pakai pace shooter ini mirip kayak motor-motor lama, ngembung gede di bagian sini silencernya, kemudian kecil di bagian ujungnya. Nah di sini ada cover knalpot ya, cover knalpotnya bentuknya juga sederhana banget teman-teman. Nah yang baru di versi yang Indonesia ini adalah sekarang dikasih ini nih, dikasih plastik ya, plastik penutup di sini. Jadi kalau
yang sebelumnya kalau kita lagi injak two step kadang-kadang tuh suka nempel ke bak ini ya, cover bak mesin sebelah kanan ya, bak koplingnya. Jadi suka panas di kaki kan. Nah, ini dikasih plastik jadi buat menahan biar kita nggak langsung kena ke bagian mesin teman-teman. Ini baru, yang ini juga baru juga nih. Jadi kasih cover knalpot juga di sini. Ini melindungi catalytic converter di bagian depan sini teman-teman. Nah di sini ini juga ada O2 sensor nih. O2 sensornya juga dikasih pelindung juga di sini. Jadi kalau misalnya ada benturan dari depan, ini bisa terhalang ya. Jadi nggak langsung kena ke O2 sensornya. Jadi di area knalpot sini sama di bagian sini ini juga ada beberapa penyempurnaan ya kalau dibandingin sama versi sebelumnya. Cuma emang nggak ada kickstarter ya teman-teman. Jadi dari yang versi karbu sampai yang sekarang injeksi pun sama-sama nggak ada kickstarternya ya. Jadi banyak yang nanya kan motor tua, motor plastik harusnya ada kickstarter dong gitu kan. Kalau yang di karbu mungkin oke lah, tapi kalau yang sekarang udah injeksi harusnya sih ya nggak perlu-perlu banget ya. Karena motor-motor sekarang juga yang injeksi juga kebanyakan udah langsung pakai electric starter doang, nggak perlu pakai kickstarter lagi. Nah kalau secara mesin sebenarnya nggak jauh beda kalau dibanding sama versi yang sebelumnya ya, sama yang injeksi yang sebelumnya yang BH75L sama aja teman-teman, dan dibanding sama yang karburator juga sebenarnya nggak jauh berbeda. Perbedaan paling cuma di sistem pengangkutan bahan bakarnya aja ya, dari karburator ke injeksi. Nah ini kalau pengalaman kita pakai yang sebelumnya sebenarnya di mesin ini tuh lebih enak di respon bawahnya, lebih responsif, dan waktu kita lagi jalan pelan-pelan ngerambat di kemacetan tuh ya lebih nggak dut-dutan sih, lebih halus tuh teman-teman. Jadi buat jalan pelan tuh di slow speednya lebih nyaman. Harusnya sih karena tidak ada perubahan spesifikasi dari versi sebelumnya, saya yakin sih masih mirip-mirip lah, masih sama-sama aja. Kemudian yang oke juga adalah dari injeksi ini adalah konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi bahan bakarnya jelas dong lebih hemat kalau dibandingin sama versi karbu. Biarpun lebih hemat, tapi ada tapinya nih. Tapinya adalah akselerasinya nggak sekencang yang versi karburator teman-teman. Bukan karena mesinnya loyo atau settingannya beda nggak kencang, enggak sih, sebenarnya sama-sama aja. Karena power sama torsinya sama juga sama yang karbu, bedanya ada di bobot. Ternyata yang versi injeksi ini beratnya 135 kg teman-teman, lebih berat 11 kg kalau dibandingin sama versi yang karburator. Jadi untuk motor yang powernya kecil kayak gini, 10 kg itu udah beda yang luar biasa gitu kan, ke performanya, ke akselerasi pasti akan jauh berbeda. Sedangkan top speednya di motor ini cuma dapat di speedometer sekitar 113 km per jam aja, nggak terlalu kencang-kencang banget. Nah kalau udah ada unit tesnya kita akan cobain lagi ya, ada perbedaan nggak kalau dibanding sama Kawasaki W175L CPU India gitu. Sedangkan spesifikasinya ini mesin 1 silinder SOHC 2 klep, nggak ada radiator ya. Motor ini power maksimalnya 12,8 HP, sedangkan torsi maksimalnya 13,3 Nm. Dan kapasitas ruang bakarnya 177 cc teman-teman. Jadi bukan 175 tapi 177 cc. Kompresinya cuma 9:1. Jadi kalau 9:1 sebenarnya pakai premium pun nggak ada masalah ya. Tapi ya saya sekarang Pertalite ya lebih bagus lagi gitu kan. Karena rendah banget teman-teman, cuma 9:1 aja. Gitu. Kemudian gimana dengan posisi duduknya? Nah, ini kalau dibandingin sama yang versi karburator sih jelas ya. Di motor ini lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena stangnya lebih tinggi dan lebih dekat ke badan juga ya. Kalau yang versi sebelumnya yang masih pakai karburator, stangnya kayak terlalu pendek kan, terlalu rendah. Kalau ini enggak teman-teman. Ini relatif lebih tinggi, duduknya lebih nyaman, joknya juga empuk ya. Joknya empuk, panjang juga. Dan untungnya yang saya suka juga adalah pendek teman-teman. Lihat nih. Kaki saya napak ya, kanan kiri. Gila, feelingnya biarpun motor ini ketan lebih gede ya, lebih panjang. Dimensinya lebih panjang, lebih lebar, tapi ternyata jangkauan kaki ke tanahnya itu pendek banget teman-teman. Lihat nih, saya 160 cm, kaki bisa napak dua-duanya sempurna ke bawah gitu. Kemudian selain stangnya lebih tinggi, cepet juga karakternya nyaman ya, karena dia maju banget ya. Jadi kalau kalian lihat dari samping, pantat saya di sini, kaki saya masih bisa lebih maju. Buat riding harian sih harusnya ini santai banget ya, nyaman banget teman-teman gitu. Oh iya, ada yang dikurangin teman-teman, ada satu yang dikurangin, standar tengahnya. Kalau yang di versi karbu kan nggak ada standar tengah ya, tapi yang versi W175L yang kemarin itu udah dikasih standar tengah. Nah sekarang ternyata yang versi CK di Indonesia ini malah hilang lagi standar tengahnya. Nggak ada standar tengah di tengah sini, di bawah sini, tapi dudukannya masih ada. Jadi sebenarnya kalau kalian mau pasang sebenarnya masih bisa ya, masih bisa nambahin standar tengah karena dudukannya masih ada gitu kan. Cuma saya sih berharap standar tengahnya nanti akan dijual sama Kawasaki terpisah sebagai aksesoris ya. Jadi secara quality, secara standar pabrikan gitu kan. Gitu sih. Kalau menurut saya sih, sayang banget ya kenapa nggak sekalian deh, sekali dikasih standar tengah aja gitu kan. Karena benar-benar memudahkan gitu. Ini cuma standar samping doang ke sebelah kiri. Gitu teman-teman. Kalau secara tampilan sih sebenarnya ini nggak beda jauh kalau dibanding sama yang kemarin ya, W175L yang CPU dari India. Cuma bedanya ini udah
rakitan Indonesia. Kodenya nih, kode nomor rangkanya depannya MH ya. Ini MH ini udah dari Indonesia teman-teman gitu. Biarpun secara spare part masih banyak yang didatangkan dari India. Jadi dirakit di sini, dikumpulin dari beberapa negara dan dirakit di Indonesia jadilah seperti ini. Ada 2 pilihan warna, ada yang putih, ada yang grey juga. Kalau kalian suka yang mana? Yang grey atau yang putih? Oh iya, yang grey sama-sama kita lihat yuk. Ada di sana tuh motornya. Kita lihat warna tankinya. Nah teman-teman, ini yang grey nih. Yang grey itu warna itu abu-abunya, metaliknya agak gelap ya. Ini kalau di mobil Honda mungkin warnanya blackstone gitu lah. Kalau agak gelap, tapi kalau dideketin ada metalik-metaliknya mewah gitu ya. Terus strippingnya juga lebih sederhana, cuma di atasnya aja nih. Strippingnya warna hijau. Itu doang teman-teman. Yang lainnya sih sama aja ya. Warna spakbor depan belakang, warna mesin, peleknya semua sama aja. Ya wis, kira-kira itu review kita ngomongin Kawasaki W175 ABS. Jadi ini jadi varian yang sekarang jual di Indonesia ya. Hanya ada varian injeksi aja. Yang varian karburator semuanya udah discontinue teman-teman. W175 yang biasa, yang cafe, yang TR, semua yang masih pakai mesin karburator semua discontinue. Dan sekarang cuma tersisa tinggal 2 ini aja ya. Standar, yang ABS sama yang street. Yang street yang pakai pelek palang. Gitu teman-teman. Ya wis, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kalau udah ada unit testnya kita akan cobain lagi. Kita akan pakai ikut harian. Kita akan rasain feelingnya seperti apa sih impresi mengendarai W175 injeksi rakitan Indonesia. Ya wis, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Jangan lupa follow juga IG saya Dimas Popo pakai underscore di bagian belakang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.